Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari praktikum tata letak fasilitas pabrik. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Umrin. Saya Rizky Yulianto. Saya Agustiawan. Saya Rizal Bagus Kusuma. Saya Burdias Hasan Nirwanda. Dari praktikum ini adalah salah satu syarat untuk kelulusan pada semester 6 ini, dan salah satunya mata kuliah praktikum perencanaan tata letak fasilitas. Berikut kami akan memaparkan hasil dari modul yang telah kami jalankan saat praktikum ini. Oke. Pada modul pertama ini kita akan membahas tentang penentuan tata letak fasilitas. Di mana dalam penentuan tata letak fasilitas ini kita membahas tentang penentuan tata letak pusat fasilitas, tujuan dan prinsip tata letak fasilitas, metode transportasi. Dari beberapa metode ini kita akan melangkah ke ada northwest corner, lalu ada VAM atau Vogel approximate method, dan juga ada least cost method. Dari pengumpulan datanya didapatkan data seperti ini, yaitu ada data demand, data supply, dan lalu ada data biaya transportasi. Dari analisanya kita didapatkan dari analisa Northwest Corner atau NWC didapatkan biaya sebesar 1.987.000, lalu dari VAM didapatkan biaya sebesar 1.608.136. Berikutnya adalah penentuan aliran produk pada pembuatan kursi. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah desain produk, macam-macam peta kerja keseluruhan, peta kerja setempat, dan precedence diagram. Pengumpulan data. Di pengumpulan data ini yang kita butuhkan adalah desain produk kursi. Desain produk kursi sendiri ini didapatkan dari hasil praktikum ergonomi dari data antropometri. Pengolahan data. Pengolahan data berupa peta proses operasi, precedence diagram, serta aliran precedence diagram berdasarkan dari operasi kerja pembuatan kursi. Selanjutnya adalah modul 3, yaitu penentuan kebutuhan mesin untuk perencanaan tata letak pabrik pada pembuatan kursi. Pada penentuan kebutuhan mesin untuk perencanaan tata letak pabrik pembuatan kursi ada 5 subbab, yaitu pentingnya tata letak dan pemindahan bahan, peta aliran proses, dan efisiensi mesin, perhitungan jumlah mesin, dan jumlah produksi. Pengolahan data. Di sini ada beberapa alat untuk digunakan dalam proses pembuatan, yaitu pertama mesin potong, kedua penghalus, ketiga mesin bor. Pengolahan data, analisa jumlah produk, efisiensi mesin, dan jumlah mesin. Pada analisa data akan menentukan jumlah produk, efisiensi mesin, dan jumlah mesin, yakni sebagai berikut. Dari perhitungan jumlah produk, proses produksi menghasilkan produksi terkecil pada saat produksi berada di mesin bor dengan jumlah produksi yang dihasilkan per hari sebanyak 318 unit. Sedangkan di mesin penghalus per hari menghasilkan produk sebanyak 325 unit, dan mesin potong per hari menghasilkan sebanyak 332 unit. Pada perhitungan efisiensi mesin potong, mesin penghalus, dan mesin bor hasilnya sama karena jam kerja per periode, downtime per hari, setup time, dan defeknya bersihkan nilai yang sama sehingga menghasilkan efisiensi sebesar 0,98%. Analisa peta aliran proses. Untuk seluruh aktivitas peta aliran proses diperoleh sebanyak 40 kegiatan dengan total waktu 153 menit.
didapatkan kegiatan operasi sebanyak 12 kali dan menghasilkan waktu 139 menit. Selanjutnya adalah modul 4 yang berisikan penentuan kebutuhan mesin untuk perencanaan tata letak pabrik pada pembuatan kursi. Di sini sebenarnya subbabnya berisikan sistem aliran material, tujuan pemindahan material handling, routing set, kemudian allowance, luas area yang dibutuhkan. Untuk pengumpulan datanya sendiri, di sini ada 4 listnya. Yang pertama adalah nama komponennya, 1 adalah sandaran, kedua dudukan, ketiga adalah rangka kaki belakang, rangka kaki depan, palang dudukan, dan palang kaki. Untuk hasil pengumpulan dimensi kursi, di sini ada berisikan deskripsi komponennya, berisikan sandaran, terus sebelum proses ukuran diterima, setelah proses, kemudian ada scrapnya. Untuk pengolahan datanya sendiri, yang pertama adalah analisa routing set. Dapat dianalisa dari salah satu data inspeksi sandaran tentang kegiatan dalam pembuatan kursi. Untuk perhitungan waktu operasi didapatkan dari waktu OPC dibagi 60, sehingga waktu operasi didapatkan sebesar 0,033 per jam. Perhitungan kapasitas mesin atau hari didapatkan dari 1 jam waktu operasi per jam kerja, sehingga didapatkan hasil sebesar 240 per hari. Perhitungan bahan demand diminta didapatkan dari demand per hari dikali jumlah komponen, sehingga didapatkan hasil sebesar 168. Perhitungan bahan didapatkan dari scrap dibagi satu bahan diminta, sehingga didapatkan hasil sebesar 168. Untuk analisa luas area mesin, di sini mesin pemotong mendapatkan panjang 0,98, lebarnya 0,9 dan luasnya sebesar 0,93 meter persegi. Untuk mesin penghalus 0,50, lebarnya 0,50 dan luasnya adalah 0,25. Untuk mesin bor, luasnya sebesar 0,16. Yang ketiga adalah analisa luas area peralatan. Dari luas area peralatan mesin sebesar 269,09 meter persegi. Untuk mesin penghalus, luasnya sebesar 20,25 meter persegi. Dan untuk mesin bor, luasnya adalah 19,31. Dan keempat adalah analisa luas area kebutuhan material. Untuk sandaran, totalnya mendapatkan 0,24, dudukan sebesar 0,35, rangka kaki belakang sebesar 1,44, dan rangka kaki depan sebesar 0,64, palang dudukan sebesar 0,96, dan yang terakhir palang kaki sebesar 1,08. Yang kelima adalah analisa luas area setiap komponen. Dari komponen sandaran, luasnya sebesar 0,07, dudukan luasnya sebesar 0,08. Untuk rangka kaki belakang luasnya 0,17. Yang keempat adalah rangka kaki depan luasnya sebesar 0,08. Yang kelima adalah palang dudukan luasnya sebesar 0,09 meter persegi. Yang terakhir palang kaki luasnya sebesar 0,04 meter persegi. Yang keenam adalah analisa luas area setiap jenis bahan baku. Panjang balok kayu per batang 1,40, luasnya sebesar 1,01 meter persegi. Kemudian panjang balok per batang 0,59, luasnya sebesar 0,32 meter persegi. Yang ketujuh adalah analisa luas area operator. Untuk operator pemotongan luasnya sebesar 3,50 meter persegi. Untuk operator penghalus, mesin penghalus, luasnya sebesar 2,56 meter persegi. Yang ketiga adalah mesin bor.
luasnya sebesar 2,40 meter persegi. Yang ke-8 adalah analisa luas area material handling. Tipe peralatannya adalah ada dua. Yang pertama adalah forklift, lebar gangnya sebesar 9 meter. Terus yang kedua adalah handlift, lebar gangnya adalah 4 meter. Yang ke-9 adalah analisa luas area produksi. Untuk mesin pemotong, jumlah lantai yang dibutuhkan adalah 7.007,7 meter persegi. Untuk mesin penghalus 311,9 meter persegi. Untuk mesin bor 361,5 meter persegi. Selanjutnya di modul 5 ada penentuan ongkos material handling pada pembuatan kursi. Di dalam penentuan ongkos material handling pada pembuatan kursi terdapat yang pertama ada material handling, yang kedua ada luas lantai, yang ketiga ada hubungan antara penanganan material dan data letak fasilitas pabrik. Untuk pengumpulan data, tabel luas lantai, yang pertama ada gudang bahan baku, yang kedua area pengukuran, yang ketiga area pemotongan, keempat area pengukiran, kelima area penghabisan, keenam area perakitan, ketujuh area pengecatan, dan kedelapan gudang jadi. Ada juga alat ongkos angkut yang terdiri dari yang pertama orang, yang kedua hand pallet, yang ketiga forklift. Di sini juga ada peta proses dari UPC, bisa kita lihat. Selanjutnya pengolahan data ongkos material handling. Total jarak perpindahan material proses produksi kursi TK di PT EK 1 Tunggal dari gudang bahan baku ke departemen pengukuran sebesar 9 meter per hari dengan biaya material handling sebesar Rp258.362. Dari keseluruhan ini ada peta aliran proses dari pemotongan, pengukiran, penghalusan, perakitan, pengecatan sampai dengan penyimpanan ke gudang jadi. Setelah itu total jarak perpindahan material proses dari pengecatan ke gudang jadi sebesar 12 meter per hari dengan biaya material handling sebesar Rp258.362. Untuk selanjutnya yaitu modul 6, yaitu analisis aliran proses menggunakan metode FTC atau from to chart. Terbagi menjadi beberapa subbab, diantaranya sistem aliran material, lalu from to chart, material handling, dan pengumpulan datanya yaitu data dari volume dari material handling. Di mana di sini ada sandaran, dudukan, rangka kaki belakang, rangka dudukan, dan palang kaki. Lalu ada persentase handling of volume. Lalu ada alur proses, di mana alur proses ini dimulai dari A0 sampai dengan F0, di mana A0 adalah gudang bahan baku, lalu A adalah departemen pengukuran, B adalah departemen pemotongan, lalu C adalah departemen pengukiran, D adalah departemen penghalusan, E departemen perakitan, F departemen pengecatan, dan F0 merupakan gudang produk jadi. Di sini semua komponen melalui alur yang sama kecuali proses dari sandaran, di mana sandaran melampaui alur A, B, C, D, E sampai dengan F0, di mana bagian sandaran mengalami proses pengukiran. Pengolahan datanya yaitu dari analisa data berdasarkan data hasil penentuan nilai pada masing-masing tabel volume aliran dari jarak diagonal diperoleh bahwa pengolahan data dengan from to chart
awal dalam perhitungan volume aliran dari jarak diagonal di trial 1 pada aliran forward didapatkan nilai total momen sebesar 665 dengan persentase sebesar 100% dan aliran backward didapatkan nilai total momen sebesar 0 dengan persentase sebesar 0%. Dan di mana aliran dari proses ini merupakan aliran yang hanya berada di bagian forward tanpa di backward. Di modul terakhir ini adalah perancangan sistem material handling. Yang pertama adalah Activity Relationship Chart atau ARC. Yang kedua adalah Activity Relationship Diagram atau ARD. Yang ketiga Area Allocation Diagram atau AAD. Pengumpulan data. Berikut yang pertama adalah simbol derajat kedekatan. Yang kedua adalah tabel kode alasan. Berikutnya adalah contoh dari ARC atau Activity Relationship Chart. Yang selanjutnya adalah ARD atau Activity Relationship Diagram. Dan yang di sini adalah Area Allocation Diagram atau AAD atau yang biasa kita sebut dengan block plan. Dan yang terakhir adalah data dari dimensi area block. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tentang desain yang kami buat, yaitu dari PT Eka Tunggal 1. Berikut adalah desainnya. Dari sini adalah pintu masuk plus ada pintu keluar. Di tengah-tengahnya ini ada pos satpam. Nah, ketika kendaraan masuk, kendaraan untuk pegawai, dia akan masuk ke sisi gerbang kiri. Dia akan langsung maju ke parkiran sini. Berikut adalah parkiran sepeda motor, serta di sini adalah parkiran dari mobil. Nah, setelah dari parkiran kita telah memiliki akses, yaitu akses zebra cross untuk bisa masuk ke ruangan pabrik. Untuk pintu masuk ke dalam workshop kita bisa dilihat ada di sini. Ini adalah pintu menuju workshop, serta di sini ada pintu menuju office. Untuk proses produksinya di sini adalah ruang bahan baku, penyimpanan bahan baku atau gudang bahan baku. Dari sini gudang bahan baku kita distribusikan ke ruang pengukuran. Ruang pengukuran ada di sini. Setelah dari ruang pengukuran, kita transfer ke area pemotongan. Berikut adalah area pemotongan kami. Terdapat alat-alat pemotongan seperti geraji otomatis atau semi otomatis ini, geraji mesin. Setelah dari sini kita pisahkan. Untuk part selain sandaran, kita masukkan langsung ke dalam area penghalusan. Untuk part sandaran kita masukkan ke dalam area pengukiran sebelum masuk ke dalam area penghalusan. Setelah pengukiran, untuk sandaran kita masukkan ke dalam area penghalusan. Di sini kita haluskan sampai part atau bagiannya menjadi halus. Dari area penghalusan, kita distribusikan ke dalam area perakitan. Di sini kita mulai merakit kursinya. Setelah di area perakitan, kita masukkan ke area pengecatan. Seperti inilah kondisi dari area pengecatan kami. Kita menggunakan pengecatan dengan metode pakai clip tour. Dari sini setelah hasilnya selesai, kita masukkan langsung ke gudang barang jadi. Dari gudang barang jadi ini, untuk barang-barang yang sudah siap kirim, kita langsung masukkan ke dalam kontainer truk ankle ini. Truk ankle yang sudah terisi dan siap berangkat akan keluar melewati jalur di bagian kanan ini. Dan keluar
sebelah kanan pusat kampung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.